Decision kriteria yang terakhir itu namanya profitability index. Jadi profitability index ini dia mengukur benefit per unit cost-nya berdasarkan time value of money. Jadi benefitnya itu sudah diukur berdasarkan konsep time value of money. Ini berapa sih benefit dibandingkan cost-nya. Kalau misalnya nilai profitability index itu 1,1, itu artinya untuk setiap $1 investasi kita akan menghasilkan additional value sebesar 0,1 dolar. Nah, jadi sudah mempertimbangkan konsep time value of money ya. Di sini setiap $1 menghasilkan 0,1 dolar. Nah, di sini penghitungan profitability index ini akan sangat berguna dalam situasi di mana kita memiliki kapital yang terbatas, modal yang terbatas. Jadi kita pengennya semakin kalau dengan modal terbatas kita menginginkan semakin banyak benefitnya. Nah, di sini berarti profitability index yang kita inginkan itu yang semakin tinggi di sini. Nah, profitability index dengan nilai lebih dari 1 itu menambahkan positif NPV. Kalau misalnya kurang dari 1 itu berarti negatif NPV, karena rumus profitability index itu sebenarnya jumlah present value dari cash flow dibagi dengan initial outlay. Nah, kalau misalnya positive investment, pasti present value dari future cash flow-nya lebih tinggi dibandingkan cost-nya atau initial outlay-nya. Berarti nilai profitability index-nya positif. Demikian juga sebaliknya, kalau cost-nya lebih tinggi dibandingkan future cash flow-nya, nah berarti NPV-nya itu akan kurang dari 1 di sini. Jadi penghitungan profitability index itu seperti itu. Lebih dari 1 positif NPV, kurang dari 1 adalah negatif NPV. Nah, terima project ketika profitability indexnya lebih besar dari 1 atau mencerminkan positif NPV. Nah, ini contohnya ya, masih dengan soal yang sama. Ini adalah cash flow-nya, cash flow tahun 0 sampai cash flow tahun ketiga. Pertama kita membutuhkan cost 165.000, tandanya negatif, kemudian ini ada future cash flow-nya. Required return untuk project ini dengan risiko level yang ada itu adalah 12%. Nah, cara pertama adalah kita diskontokan dulu semua future cash flow-nya, lalu kita bagi dengan initial outlay-nya. Nah, di sini future cash flow tahun pertama didiskontokan, future value cash flow tahun kedua didiskontokan, demikian juga tahun ketiga. Ditambahkan dulu semuanya, baru dibagi dengan initial outlay-nya. Akan menghasilkan profitability index-nya 1,08. Artinya setiap $1 investasi akan memberikan value added bagi perusahaan adalah 0,08 dolar. Nah, apakah kita akan menerima atau menolak project ini? Karena profitability index-nya lebih dari 1 berarti kita menerima project ini. Nah, ini penghitungannya lewat Excel seperti ini ya. Untuk profitability index kita jumlahkan semua discounted cash flow-nya, kita jumlahkan D5 sampai D7 ini ya. Lalu dibagi dengan initial outlay-nya. Karena di sini kita udah pakai tanda negatif, kita tambahkan tanda negatif di sini ya. Jadi 1,08. Ininya nilai pembandingnya adalah 1. Nah, berarti projectnya akan kita terima di sini. Nah, isu di profitability index ini apa sih, atau drawback sedikit celahnya itu adalah misalnya nih kita sedang mempertimbangkan investasi yang biayanya $5, kemudian present value-nya $10. Ada satu lagi investasi biayanya $100, kemudian present value dari future cash flow-nya ada $150. Kita lihat nih, untuk investasi yang pertama NPV-nya adalah $5 ya, jadi 10 dikurangi 5. Kemudian ini sudah bentuknya present value ya. Kemudian untuk yang investasi kedua, ini masih di investasi pertama ya, first investment. Profitability indexnya berapa? Profitability indexnya 10 bagi 5, yaitu 2 nilainya.
lebih dari 1 diterima. Lalu yang second investmentnya, NPV-nya $50. $50 dari 150 dikurangi 100. Tapi profitability indexnya cuman 150 bagi 100 yaitu 1,5. Berarti lebih besar yang profitability index yang first investment ya dibandingkan second investment. Nah, kalau misalnya project ini adalah yang mutually eksklusif, kita cuma boleh ambil satu. Kalau misalnya bukan mutually eksklusif, kita boleh ambil dua-duanya, ya ambil dua-duanya gitu. Tapi karena ini ada mutually eksklusif, kita hanya boleh ambil satu. Yang harus kita pilih tetap yang NPV-nya paling tinggi, walaupun profitability index-nya lebih rendah dibandingkan profitability index yang project pertama. Karena di sini kan value added bagi perusahaan kan lebih tinggi ya, $50 dibandingkan $5 di sini. Kalau misalnya kita tidak punya constraint modal, kalau misalnya kita punya constraint modal ya kita lihat di sini dengan modal yang misalnya kita sangat terbatas, misalnya cost kita tidak bisa menutupi $100 ya mau nggak mau tetap kita ambil yang first investment di sini ya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari profitability index. Nah, kelebihannya adalah biasanya sangat dekat hubungannya dengan NPV, identical decision. Jadi kalau misalnya NPV bilang terima, si profitability index juga akan bilang diterima. Kemudian mudah dimengerti dan dikomunikasikan. Jadi kita bisa langsung bilang kalau lebih dari satu ya berarti proyek itu menguntungkan gitu. Jadi misalnya 1,08, nah berarti $0,08 itu sebenarnya benefit dari project tersebut untuk setiap $1. Nah, kemudian akan berguna ketika ini investment fund kita itu terbatas. Jadi kita mempertimbangkan benefit yang setinggi-tinggi. Disadvantage-nya, kalau untuk yang mutually eksklusif, kita akan mengambil keputusan yang salah. Yang tadi ya, proyek 1 dan proyek 2 yang di sini. Kalau lihat dari profitability index-nya, kita akan ambil proyek pertama. Padahal value added bagi perusahaan lebih tinggi di proyek kedua. Nah, itu adalah kekurangan dari profitability index. Nah, ini ada summary dari semua penghitungan decision kriteria. Nah, jadi decision kriteria ini ada 6 untuk mempertimbangkan kita mau terima satu project atau menolak salah satu atau menolak project tersebut. Nah, di sini ternyata ada kontradiksi ya. Ada hasil yang berbeda. Nah, tetap yang jadi patokan utama kita adalah net present value. Dan kita lihat ketika mempertimbangkan discounted cash flow, biasanya keputusannya itu akan sama ya ini. Ya, untuk yang di sini net present value, internal rate of return atau profitability index kita accept. Kalau kita lihat perbandingannya ini seperti ini ya. NPV perbandingannya 0 karena lebih besar dari 0, 12 lebih besar dari 0, 12.000 lebih besar dari 0, kita terima. Ini arbiter ya, boleh kadang misalnya di manajemen 1 bilang 2, boleh 3 atau lain sebagainya. Ini juga arbiter di sini. Ini juga arbiter ya di sini. Nah, ini kalau present value-nya ini karena kurang dari 2 ditolak. Ini juga kurang dari 2 ditolak. Nah, ini kurang dari accounting return yang kita inginkan, berarti kita tolak projectnya. Nah, kemudian IRR ternyata returnnya lebih tinggi daripada required returnnya, kita terima. Kemudian profitability index patokannya adalah 1. Ini akan kita terima. Nah, berdasarkan IRR, profitability index dan NPV, kita akan terima project tersebut dengan cash flow yang seperti ini. Tapi tetap balik-balik yang paling utama kita cek adalah NPV-nya. Yang lain bisa untuk melengkapi. Nah, dan yang paling sering digunakan di praktisi itu adalah internal rate of return. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin capital budgeting, kita harus mempertimbangkan beberapa investment kriteria. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah NPV dan IRR di sini. Nah, kemudian payback itu biasanya secondary investment kriteria di sini. Jadi kayak mau melihat break even-nya kapan. Ini summary-nya ya. Untuk yang discounted cash flow ada NPV, IRR, dan profitability index. Sudah mempertimbangkan discounted cash flow di sini. Nah,
Jadi kalau NPV dia melihat beda antara selisih antara market value dari yang dihasilkan oleh project dengan cost-nya. Decision rules-nya seperti apa? Ambil project kalau NPV-nya positif. Tidak ada serious problem untuk kriteria ini. Kemudian selalu powerful ya dibandingkan kriteria yang lain. Kalau IRR pengertiannya adalah discount rate yang membuat NPV itu sama dengan 0. Kayak internal return-nya berapa sih sebenarnya. Decision rules-nya apa? Ambil project tersebut ketika IRR-nya lebih tinggi dibandingkan required return. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi non-konvensional cash flow ataupun mutually eksklusif, nah IRR ini akan unreliable di sini, akan kurang bisa diandalkan. Nah, kalau misalnya dia tidak ada kalau konvensional cash flow biasa tidak terjadi non konvensional cash flow, artinya cash flow-nya konvensional biasanya keputusan NPV dan IRR-nya akan sama. Untuk profitability index itu pengertiannya adalah benefit cost ratio. Jadi setiap modal yang ada benefitnya yang dihasilkan berapa. Decision rules-nya apa? Ambil project ketika profitability index-nya lebih dari 1. Nah, di sini profitability index itu nggak bisa digunakan ketika projectnya mutually eksklusif. Kita ambil yang PI-nya lebih tinggi, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus tetap menggunakan NPV. Nah, tapi kalau misalnya kita ada capital rationing, jadi kapital kita itu terbatas, yang kita utamakan itu adalah si modal kita yang terbatas itu. Nah, profitability index ini boleh digunakan untuk meranking satu project. Nah, kalau berdasarkan decision kriterianya berdasarkan payback, break even, ada payback period dan ada discounted payback period. Kalau untuk payback period pengertiannya adalah berapa lama waktu sampai investment yang kita lakukan itu bisa tercover semuanya. Decision rules-nya apa? Ambil project ketika payback periodnya itu kurang dari specified period yang dipersyaratkan. Nah, kemudian di sini tidak mempertimbangkan time value of money. Kemudian cut off-nya itu arbiter. Kalau discounted payback sama aja seperti payback, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai investment di awal kita itu tercover semuanya oleh discounted cash flow-nya. Jadi kalau ini oleh cash flow doang, kalau ini oleh discounted cash flow-nya. Decision rules-nya seperti apa? Ambil project ketika discounted payback periodnya itu kurang atau lebih cepat dibandingkan specified periodnya. Kemudian kelemahannya ya ini cut off periodnya itu arbiter. Kalau berdasarkan kriteria accounting itu ada yang namanya average accounting return. Jadi di sini mengukur accounting profit dibandingkan dengan book value-nya. Jadi di sini semuanya berdasarkan nilai-nilai akuntansi saja, bukan nilai market value-nya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan return on asset kan. Profit kan return ya di sini. Kemudian book value itu kan book value dari aset kan di sini. Nah, mirip sama ROA di sini. Decision rules-nya apa? Ambil project ketika AAR-nya itu lebih besar dibandingkan specified accounting return yang kita inginkan, bukan market return-nya ya. Nah, di sini untuk yang accounting criterion ini banyak problemnya. Satu, tidak mempertimbangkan time value of money, kemudian tidak mengejas risiko, kemudian tidak mengindikasikan peningkatan nilai perusahaan, dan paling parahnya dia menggunakan book value, bukan market value. Jadi biasanya jarang sekali digunakan average accounting return ini. Nah, itu adalah subtopik besar yang pertama. Kalau misalnya ada keputusan investasi, itu kriteria yang digunakan apa saja? Ada 6 tools-nya, dan yang paling powerful tetap adalah NPV. Terima project ketika NPV-nya lebih dari 0. Kemudian kalau ada mutually eksklusif, kita ranking projectnya, kita ambil yang NPV-nya paling tinggi. Nah, setelah kita tahu kriteria pengambilan keputusan, nah sekarang kita akan membuat keputusannya nih. Kalau tadi kan kita cash flow-nya udah dikasih given ya di soal. Nah, untuk yang subtopik bahasan kedua ini, making investment decision ini, kita akan lebih fokus bagaimana sih cara mencari cash flow yang sudah given di soal tadi. Bagaimana cara mencari relevan cash flow-nya. Akan dilanjutkan di video selanjutnya.